buat tato ini nandakan kalau aku ini bisa kok hidup tanpa dia, bisa kok aku sukses tanpa dia gitu. Kalau Bunga Mawar kan rata-rata orangnya romantis gitu ya. Oh iya ya, berarti amatnya romantis. Romantis ya, gitu, romantis katanya sih. Gitu. Buat konten coli waktu itu ya. Waktu itu gimana? Nanti mau buat konten kayak gini, bahasnya 18 ke atas. Itu orang dunia malam yang bagus sih, kalau kata aku sih. Dia lebih gimana? Lebih Memang real atau enggak ada settingan lainnya? linear, kan ada gitu. Oke guys, jangan asal nonton, subscribe lah dulu ya kan. Bunyi ya. Sunyi kan kalau di suara gini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Dayati dalam acara channel podcast di Dunsana Kito. Kali ini bintang tamunya bersama kawan saya sendiri dengan Dimas Ode. Dimas Ode. Di sini kami akan membahas tentang apa? Tentang channel masing-masing lah gitu. Gimana perkembangannya ataupun apa sih motivasi dari yang dibikin oleh Bang Dimas Ode gitu kan. Yang pertama perkenalan kita dulu lah ya. Oke. Kalau asli dari sini ya berarti? Asli dari Malang. Dari Malang. Berarti di Pinang ini udah berapa lama? Di Pinang baru jalan mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Awal masuk ke Tanjung Pinang ini melalui apa? Maksudnya tuh dibawa keluarga ataupun dari niat sendiri ataupun dari kawan-kawan atau gimana? Oh, dibawa dari abang. Dari abang kandung. Abang kandung. Tadi kan membahas tentang YouTube nih. Nama YouTube nama sendiri. Enggak. Dasarnya nama aku sih Dimas Sidoaritia. Jadi kenapa aku namakan Dimas Ode? Ode itu soalnya di Malang itu terkenal bahasa balikan gitu. Bahasa balikannya kalau Ade. kita bukan Ode berarti Edo. Oh gitu. Jadi dibalik berarti namanya. Jadi dibalik Edo nama, jadi Ode. Nama panggungnya istilahnya ya betul. Membahas tentang konten nih. Konten-konten apa aja yang pernah dibuat mulai dari awalnya? Gini. Aku mulai YouTube ini mulai dari tahun 2019. 2019 itu Februari. Ya. Dan anehnya kenapa aku dulu ini terinspirasi dari Atta Halilintar gitu. Oh iya betul. Tapi sekarang nggak suka. Gara-gara? Nggak tahu sih, nggak tahu. Sukanya nggak tahu dari mana itu. Gitu. Namanya kita awalnya suka, lama-lama dia menghilang kan kita nggak tahu juga gimana kan. Terakhir kontennya buatnya kapan terakhir? 1 minggu lalu lah mungkin itu. 1 minggu yang lalu. Sekarang berarti kontennya bikin apa? Kita kontennya kayak campuran gitu, ada vlog, ada reaction, ada musik. Kalau fokus sendirinya dari kita fokusnya vlog berarti ya. Berarti terakhirnya bikin kita lihat dulu tayangan dari channel Dimas Ode. Bukan yang mau menggurui ya, cuman ya berbagi pengalaman aja karena aku udah di dunia ini kan udah lama ya, mau 5 tahun. Itu mobil juga udah dapet 1 kali. Kan ada jenuh-jenuhnya juga tuh kalau emang udah capek banget, udah nemuin kayak jati diri dia atau udah mikir aku nggak mungkin dong kayak gini terus, mending berhenti lah. Tapi bagi yang belum kenal ya mending nggak usah. Iya, pernah menyesal gitu. Iya, pasti ada nyesalnya. Mending nggak usah kalau belum pernah, karena kan nggak gampang loh dunia kayak gini tuh ya. Kayak aku kayak kerja malam itu hanya ada 2 alasan. Pertama kepepet, kedua orang gila. Jadi gimana perasaan Anda setelah di prank? Anjing gua pikir masuk betulan anjing. Jadi gimana rasanya kena guncangan kocokan? Anjay, sorry. Pahit. Kayak gini namanya anak berbakti sama orang tua, ngelarakno hati terus. Jadi anak kata-kata gitu. Prank. Maaf, prank. Astagfirullah, prank. Apanya Prank. Sumpah, prank. Sumpah, teh. Teh apa? Mana teh ngaku nih? Enggak pahit. Teh kan? Oh iya teh. Kamu Teh kan? rupanya kamu bohong ya? Prank. Apanya itu? Itu apa itu? Kamera dari tadi kamera hidup. Waduh. Malu lah kayak. Di sini kan terakhirnya prank mama ya. Mama. Itu memang keluarga sendiri. Mama kandung. Mama kandung. Ya.
Tadi katanya dari sama abang ke sini. Di sini ada orang tua. Oh, orang tua. Jadi gini, aku ini orangnya aslinya dari keluarga bergenum juga. Ah, Jadi di Malang, papa kandung di Malang. ah. Jadi mama kesini gitu. Cerai, udah cerai. Oh, gitu. Berarti duluan dari Dimas sendiri yang ke Tanjung Pinang daripada mama. Mama dulu pertama, mama Mama dulu. dulu. Terus mama nikah lagi, papa yang di Malang nikah lagi, Mm-mm. abang ke Pinang, Ah. baru dijemput ke Pinang. Jadi itu yang misah dari berarti misah dari bapak berarti kan? Dari bapak. Iya, bisa dari bapak. Itu pilihan sendiri atau dari orang tua sendiri kalau boleh tahu lah gitu kan. Gimana ya? Karena dulu aku ini di Malang bandel gitu. Karena masih SMP udah bertato. Oh, Udah ada berapa tato? Semuanya. sini sampai sini. Sini aja sih. Ada 3 gitu kan. Kalau agamanya sendiri apa? Islam. Oh, sama. Itu tato tuh apa? Termotivasi dari mana sih? Salah satu Termotivasi contohnya dari kayak mana? Ah, Aku dulu itu hidup di jalan sih. Sempat hidup di jalan berapa tahun. Terus ya ikut teman-teman gitu. Terus melampiaskan broken home juga ke tato. Oh, gitu. Berarti dari masing-masing tato itu ada artinya. Ada Kayak ini ini panjang berarti dari SMP. sampai ke sini. Ini Iya. artinya apa? Ini gimana ya? Ini waktu itu aku lagi pertama itu aku lagi dengar papaku ini bilang aku bukan anaknya, papa kandung sendiri. Terus dan akhirnya aku sih ngelampiasin. Sempat juga buat tato ini nandakan kalau aku ini bisa kok hidup tanpa dia, bisa kok aku sukses tanpa dia gitu. Itu taunya dari tahun berapa? Maksudnya tuh orang tua tuh ngomong kayak gitu tuh pas usia berapa? Baru aku tahu aku pertama tatoan di sini. Ah, Tato di sini. ini artinya apa? Ini bunga mawar. Buat Kalau- pasangan atau gimana sih? Bukan, kalau bunga mawar kan rata-rata orangnya romantis gitu ya. Oh iya ya, berarti romantis Romantis aja ya, gitu, romantis katanya sih. Gitu. Ah, Terus buat ini waktu SMP. mm-mm. SMP waktu wisuda. Yang dilihatin di sininya. Itu apa? Riot. Oh, Priok. Ya. Jadi waktu SMP wisuda, Mm-mm. uang wisuda aku bawa kabur buat tato. Buat tato. Berarti tamat sendiri dari tamat SMP. SMP. Tamat SMP. Yang di leher kan ada gitu. Ini ada cewek nih. Oh, gambar cewek, gambar mantan atau cewek. gambar apa sih? Apa? Gambar mantan atau Bukan memang gambar mantan, idola atau mana? Cewek ini ini berkat nenek. Soalnya dulu aku masih kecil ini sampai besar itu diasuh sama nenek. Mm-mm. Jadi kan aku di sini baru 3 tahun gitu. Jadi Mm-mm. ingat-ingat dia dari tato sini. Mulai bertato tahun berapa? Dari SMP. SMP kelas 3. Mm-mm. Terakhirnya, yang terakhir berarti yang di sini berarti ya? Ya, yang di sini. Sampai hitam. Tahun berapa tuh? 2017. Baru-baru juga ya. Baru-baru. Masih sebelum dari sini. Oh, membahas tentang konten lagi kita kembali lagi nih ya. Tadi kan tentang prank mama kan. Nah, Kemudian tentang prank apa yang coli ya? Coli. Kawan tuh ya. pernah buat konten coli waktu itu ya. Waktu itu gimana ya? Kita lagi kumpul. Lagi kumpul bareng teman-teman kan. Kita ada base camp Ya. di Batu 8. Hari itu tuh teman-teman ini mau aku ajak konten. Pertama nggak mau dia. Terus ya udahlah. Aku ada inisiatif, aku masuk kamar bentar. Masuk kamar, aku vlog itu mau prank mereka gitu kan. Ya udahlah, akhirnya keluar bawa kamera. Pura-pura itu. Itu memang real atau enggak ada settingan lainnya? Itu nggak ada settingan. Maksudnya gini kan ada kulit tuh. Videonya kan pakai topi juga tuh kan. Pakai topi. Oh, gitu. Memang asli berarti kawan tuh nggak sadar gitu. Nggak sadar, soalnya aku kalau walaupun di rumah kalau kita buat konten atau gimana, aku memang pakai topi. Oh, memang pakai topi kayak Iya, yang di pakai mama topi. yang prank mama tuh ya, Ah. kayak prank gitu ya. Ya gini lah kalau kadang lupa gitu kan. Oh, yang konten selanjutnya tuh apa? Yang kayak cewek dunia malam nih. Oh, apa istilahnya? Cewek dunia Istilahnya malam. apa tuh? Istilahnya Oke, apa tuh? sama teman juga sih itu teman. Teman juga. Kita udah Ah, setting, habis kita dapat sponsor dari parfum Baba. wah, udah tinggi juga tuh ya. Udah begitu Udah sponsor. tinggi juga sih. Baru langsung kita buat konten di BBR. BBR. Udah. Berarti udah persetujuan dari dia.
Udah, kita Setting udah dulu. setting dulu. Kita Gimana kita nanti mau buat konten kayak gini, bahasnya 18 ke atas gitu. tanya jawab Oke, gitu kan. ya tanya jawab. Ada nggak sih kerugian dari dia, maksudnya kerugian dari dia, otomatis dari kita kan untung berarti kan. Dari dia ada nggak sih kerugian, maksudnya tuh kayak membongkar aib dia sendiri pada Enggak medsos sih, gitu. kalau menurut aku dia itu bagus sih. Hmm. Justru orang dunia malam yang bagus sih, kalau kata aku sih. Dia lebih gimana, lebih Mandiri. enggak, lebih ngerti gitu aja. Hmm. Kalau cewek-cewek biasa ini kan dia kadang munafik. Kataku munafik dia. Ya kayak jaim-jaim kan, Nah. banyak menjaga, padahal ya kita nggak Nah, tahu gimana apalagi itu. solusinya gitu. Iya. Juga sih. Dunia malam. Pernah ke situ nggak sih? Pernah mencoba-coba kayak di sini kan? Ini semua, Mm, hampir pernah semua. nah semua. Hmm. Itu sama-sama kawan berarti, sama-sama kawan. Sama-sama teman. Nah, kemarin juga ada kita dipanggil di X1 Siswan tuh apa? pub juga di Oh, pub BP. juga. Di BP. Kan dulu Ozon, sekarang jadi X1. Mm. Nah, kita dipanggil situ jadi bintang tamu event. Bintang tamunya dalam arti kata maksudnya dari YouTube-nya atau dari diri sendiri atau dari Nggak, tim? dari manajernya langsung. Kita diundang, Manajer. terus dibuat event bintang tamu. Ya udah, terus kita datang. Ini kan di Mas Ode ini kan nama sendiri. Ah. Jadi kan dari tadi kan ada katanya kayak base campnya. Itu kan rame-rame. Otomatis kan kalau base camp otomatis biasanya buat rame-rame gitu. Sementara di sini kan cuma satu channel. Atau di dalam itu ada yang lain tak? Maksudnya channel ini. Ada tak? Ada. Dari mereka juga ada channel sendiri gitu. Oh, masing-masing berarti saling mensupport satu sama lain gitu. Bagus juga sih. Kami di sini juga gitu juga sih. Dari satu orang nanti kami bikin kayak grup, nanti grupnya tuh dari per orangnya ada gitu. Jadi kita saling menguntungkan kan. Tak ada yang dirugikan dan kita dapat untungnya juga kan, nambah kawan. Iya sih jawabannya. Terakhir nih. Kalau pesan atau kesannya buat remaja ataupun yang mendengarkan ini gimana? Kesan dan pesannya. Kayak yang baru-baru dari YouTube-nya ataupun yang pernah degil kemudian bikin tato atau macam-mananya yang orang-orang bagi dunia malam gitu, gimana menurut pandangannya? Menurut aku sih dunia malam aku nggak sepenuhnya tahu sih, tapi kalau menurut aku dunia malam ini juga aku juga belajar dari situ. Terus aku hidup di jalan juga belajar dari situ gimana kerasnya hidup. Terus buat kalian jangan sampai lah kalian terjerumus ke apa yang tidak diinginkan, maksudnya yang negatif, merugikan badan sendiri. Sebenarnya aku bertato ini menyesal gitu, tapi menambah dalam arti kata pengen nambah bertato nyesal tapi pengen nambah, dia kan nagih gitu. nagih. Ada nggak suatu kebanggaan sendiri pakai tato nih? Nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada, tapi gimana ya, aku juga suka seni tato suka. Memang seni itu di apa namanya, dilampiaskan ke diri sendiri, maksudnya ke badan atau gimana gitu. Kalau bagi channel YouTube yang baru-baru apa ada nggak motivasi dari Mas Ode sendiri? Buat aja yang toksik gitu ya kan. Kalau misalnya kalian ingin meledak atau gimana, kalian berani lah, kalian hal yang belum pernah diinginkan kalian lakukan. Aku ini terinspirasi sama Eric Olim. Eric Olim itu channel apa tuh? Bikin apa deh konten? Dia dulu game. Dari game terus dia sekarang vlog. Dia dulu meledak dia karena dia makan jembut. Iya, dia makan jembut dulu. Dia meledak karena makan jembut. Itu memang asli itu asli dia dicabut sama dia makan jembut. Sama roti sama selai dia. Dari situ. Enggak tahu kenapa ya, dia enggak munafik di depan kamera gitu. Dia enggak gimana ya, kalau sekarang kan artis sekarang kan dia kan di depan kamera alim, tapi di belakang kamera dia enggak seperti apa yang di depan kamera gitu. Namanya kita di depan layar ya harus ya nampak baik-baik kan. Karena kan di depan layar nih yang melihatnya semua gitu kan. Sementara di belakang layar kan yang tahu ya kita sendiri, saudara kita, teman-teman ya. Itu sih yang tahunya. Tapi kenapa orang makan jembut bisa meledak? ya macam mana? Sebenarnya gini ya, YouTube ini kan sistemnya kayak mana ya? Video itu kayak konten-kontennya tuh kita buat dulu, nanti kan kalau ada satu konten yang naik, otomatis yang lain naik gitu. Tapi yang saya belum ada naik juga sih. Oh no. Karena belum ada yang wow, yang apa gitu. Cuma berjalannya seperti air, dijalani. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya
jalani lagi gitu. Iya. Kalau dari Dimas sendiri yang awal naiknya itu dari video mana? Kita awal naik, ya kita pertama awal naik dari event di Event. X1. Heeh. Dari situ kita naik, akhirnya situlah Mulai. nggak hampir semua Tanjung Pinang ya. Alhamdulillah kita juga dikenal gitu. Mm-mm. Bisa dibilang kayak dunia malam sih. Dikenal Ya. oleh Ya, tahu. internet. Nah, itu. Oke lah. Masih ada lagi yang mau dikatakan atau motivasi yang mau diceritakan? Jadi Kita gini, di sini kan buka-buka aja sih, buka-bukaan aja sih. jadi aku mau nanya nih, Mm-mm. kalau abang ngelakuin channel tuh mulai dari tahun berapa? Kalau channel yang aku lakukan baru-baru aja sih, Baru-baru baru-baru juga? ini aja. Karena awalnya aku kalau lakukan ini nih, dulu kan aku punya video-video kayak awalnya kan buka kayak fotografi, jadi fotografi, videografi, kemudian aku simpan di laptop. Kemudian 2 bulan kemarin ini terjadilah musibah gitu, kebakaran. Termasuk salah satunya dari laptopnya sendiri kebakar. Jadi otomatis kan semuanya hilang gitu kan. Jadi dari situlah aku mulai termotivasi, maksudnya tuh membuat konten ataupun apapun yang saya lakukan saya masukkan ke YouTube gitu. Maksudnya itu kan kalau di YouTube-nya kan otomatis kan nggak hilang gitu. Iya, nggak hilang. Selagi email ataupun kita ingat kan, kalau kita simpan kayak di laptop ataupun di flash disk kan lama-lama kan bisa hilang. Bisa hilang ya. Itulah saya dari awal. Mulainya sih awal tahun kemarin lah kalau mulainya. 2020. 2020. Dan itu di belakang abang atau teman yang support, tim atau sahabat ada? Kalau support sih awalnya ya dari semuanya itu dimulai dari diri sendiri kan. Maksudnya tuh kita mulai dari sendiri, kita nampak semangat oleh kawan ataupun saudara ataupun sahabat, mereka otomatis akan mendukung. Walaupun dari ada beberapa juga sih yang apa membelakangi dari kita, maksudnya tuh ini konten apaan sih katanya kan, kayak terlalu alay, terlalu lebay ataupun terlalu apa dah mungkin gitu kan. Jadi gini, pernah sih aku dulu buat konten. Buat konten ini sempet dibilang sama orang juga, ibu-ibu itu dia bilang, tolonglah kontenmu yang betul dikit, anak aku nonton katanya. Emang konten saya yang mana bu? Itu yang sama cewek, bahasnya yang bagus dikit, anak saya subscribe katanya. Nah dari situ kita berpikir, nah bagus juga ini kan, makin digitukan orang makin aku buat. Ya udah akhirnya kemarin kita lanjutin lagi, semakin 18 ke atas. Tapi kan kita kan ada kodenya kan, maksudnya itu ada kalau 18 tahun ke atas akan lihat di bawah tahun kita kan kita bikin silang kan. Ya sih sebenarnya apapun yang kita lakukan tuh ya tergantung dari diri kita sendiri sih. Kalau rasanya kita itu baik ya kita lakukan, kalau nggak baik bagi kita dulu ya nggak kita lakukan gitu. Kalau orang tuh menilai itu kan walaupun kita baik, orang menilainya pun macam-macam. Dia menilai kita udah lakukan ini B, orang menilai A, menilai C kan, kita nggak tahu. Yang penting sih intinya kalau dari aku sendiri, apapun yang kita lakukan yang menurut kita itu baik, silakan lakukan. Oke. Mungkin kali ini bukan cuma sih, udah panjang juga sih ya. Udah berapa menit itu? Udah 17 menit. Oke, terima kasih buat Dimas Ode. Di sini jangan lupa subscribe channelnya Dimas Ode dan channel Ahmad Dayati. Masih ada lagi tak? Nggak ada sih. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.